Mungkin orang-orang akan melihatnya sebagai wanita tua biasa. Padahal aslinya, dia ini seorang pembunuh profesional. Dia bahkan bisa membunuh bermodal jarum dan tidak ada yang menyadarinya. Sementara seorang pria disekap dan dibawa ke suatu tempat. Sekilas terlihat seperti pria cupu biasa, tapi pria itu bilang hanya butuh waktu 10 detik saja untuk membunuh mereka semua. Pastikan kalian nonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah Old Woman with the Knife. Di malam bersalju, tepatnya di tahun 1975, seorang wanita berjalan sambil tertatih. Wanita itu pun tersungkur di tengah jalan. Sebuah mobil berhenti dan menyelamatkannya. Wanita itu langsung diberikan makanan. Pria bernama Ryu itu menawarkan tempat tinggal, tapi wanita itu harus membantunya bekerja di tempat makan miliknya. Esok harinya, wanita itu membantu mencuci piring. Wanita itu penasaran dari mana Ryu ini karena sudah seminggu dia ini pergi. Ryu enggan untuk menjawab dan meminta wanita itu tidak lagi bertanya. Rekan-rekannya dari militer datang mengantarkan istri dan juga anaknya Ryu. Malam harinya, seorang tentara memaksa masuk. Dia langsung menampar wanita itu dan berniat memperkaosnya. Wanita itu berusaha untuk melawan, tapi si tentara terus memukulinya. Wanita itu pun meraih potongan besi dan langsung menusuk leher si tentara sampai dia tewas. Beberapa saat kemudian, Ryu kembali. Wanita itu pun panik dan memohon ke Ryu agar dia bisa tetap tinggal di sana. Ryu mencoba untuk menenangkannya. Ryu bilang bahwa si wanita hanya membunuh serangga-serangga kotor. Ryu memberikan nama Horn Claw ke wanita tersebut. Dan sejak saat itu, Claw masuk ke sebuah organisasi pembunuh dan berhasil membunuh ribuan orang. Di kereta, seorang pria meludahi wanita hamil yang sedang duduk. Pria itu nampak kesal karena tidak diberikan tempat duduk. Dia terus mengumpat dan memukul wanita di hadapannya. Semua orang hanya melihat dan tidak ada yang berani menolong wanita itu. Tidak jauh dari sana, ada seorang nenek-nenek yang terus saja melihat ke arah pria itu. Dia juga melihat foto yang ada di bukunya. Saat akan turun, nenek-nenek itu mengambil tusuk kondenya. Tusuk konde itu memiliki jarum berisi racun di ujungnya. Saat waktunya tepat, si nenek menusuk pria itu perlahan sampai pria itu tidak menyadarinya. Saat semua orang keluar, pria itu terjatuh dan tewas. Si nenek langsung buru-buru pergi ke kamar mandi dan menghilangkan sisa racunnya. Tapi saat akan keluar, kepalanya terasa sangat pusing. Di tempat berbeda, seorang wanita memohon ke seorang pria bernama Son. Son lalu pergi ke organisasi pembunuh, di mana dia mendapatkan klien untuk membunuh suaminya yang tukang selingkuh. Rekannya lalu bertanya apakah Son menerima bayaran dari si klien. Son menjawab iya, organisasi ini tetap butuh uang untuk bertahan. Si rekan memperingatkan Son jika hal itu sampai diketahui ketua, maka Son dalam bahaya. Di tempat berbeda, si nenek kembali ke rumahnya. Nah, si nenek ini adalah Claw. Claw lalu menulis laporan pembunuhannya, tapi tangannya terus saja gemetar. Claw seolah frustasi dengan kondisinya saat ini. Claw lalu berpikir tentang anjing yang terluka yang dia lihat saat perjalanan pulang tadi. Claw pun memutuskan untuk membawa anjing itu ke rumah sakit hewan. Setelah diobati, dokter di sana menjelaskan bahwa anjing ini sudah terlalu tua, jadi mungkin tempat penampungan hewan akan menolaknya. Esok harinya, seorang pria berniat menjual kornea matanya. Dia dibawa ke suatu tempat. Nah, di tempat ini, pria itu hanya bilang bahwa dia cuma butuh waktu 10 detik untuk membunuh mereka semua. Pria itu dengan cepat mengambil pisau bedah dan membunuh 5 orang penjaga. Pria bernama Bule itu mengambil pisau bedah lain dan menusukkannya ke bos penjual organ. Teriakan menggema ke seisi tempat tersebut.
Bull menikmati hal itu. Bull lalu pergi. Dari belakang, Son terlihat mengikutinya. Setelah beberapa belokan, Son kehilangan jejaknya Bull. Tapi tiba-tiba, sebuah forklift menghantam mobilnya. Sebelum Bull benar-benar akan mendorong mobil itu ke jurang, Son menunjukkan kartu namanya dan meminta Bull mendengarkannya terlebih dahulu. Esok harinya, Klaus terlihat berlari menuju ke suatu tempat. Sebelum masuk ke sebuah gedung, dia melihat seorang wanita parubaya yang berusaha diusir dari sana. Klaus hanya melihat dan berlalu pergi. Klaus lalu masuk ke kantor organisasi pembunuh. Di sana juga terlihat Son dan juga Bull. Klaus memberikan laporan miliknya ke seorang wanita yang merupakan sekretaris di organisasi itu, sebut saja Kim. Kim mengeluh karena hanya Klaus yang masih menggunakan cara lama ini. Harusnya dia bisa melapor dengan hanya mengirimkan pesan. Klaus lalu melihat berkas laporan lain. Dia bertanya apakah itu berkas wanita di pintu masuk tadi. Nah, Kim ini menjelaskan bahwa ibu itu bernama Nyonya Hong, di mana pacar anaknya ini ditipu para pengguna narkoba dan berakhir tewas. Karena hal itu, anaknya ini menemui mereka tapi dia dipukuli sampai koma. Karena banyaknya pertimbangan, ketua tim Son menolak kasus ini. Sementara Son mencoba bernegosiasi dengan Bull. Daripada membunuh tanpa tujuan pasti, akan lebih baik Bull bergabung dengan organisasinya untuk memberantas para hama-hama. Tujuan mereka juga baik. Dengan hilangnya hama-hama ini, maka banyak orang yang hidupnya tertolong. Bull menolak. Son memintanya untuk memikirkan hal ini. Bull tentu marah dan berniat menyerang Son. Tapi niat itu dia urungkan karena tusuk konde milik Klaus sudah diacungkan ke kepalanya Bull. Son meminta Klaus untuk melepaskan Bull. Sebelum pergi, Klaus meminta Son untuk lebih selektif lagi merekrut anggota. Klaus lalu pergi ke dokter yang disarankan organisasi. Dokter itu menjelaskan tentang penyakitnya Klaus dan memintanya untuk pensiun sebagai pembunuh. Tapi Klaus menolak karena membunuh para hama-hama ini adalah hidupnya. Di tempat berbeda, seorang wanita marah ke seorang kakek. Ternyata wanita ini adalah pengasuh para lansia, tapi semua itu cuma kedok agar dia bisa merampok mereka. Saat kembali ke mobil, salah seorang dari organisasi menodongkan senjatanya ke wanita itu dan menanyakan kenapa wanita itu berbuat jahat ke para lansia bahkan sampai membunuhnya. Wanita itu menjelaskan bahwa polisi membebaskannya dan dia sudah mendapatkan hukuman. Pria dari organisasi itu membunuh si wanita dan memarkirkan mobilnya tepat di tengah rel kereta api. Kereta akan segera datang. Pria itu pun pergi dari sana, tapi tiba-tiba dia mendengar suara anaknya memanggil. Pria itu kaget, begitu juga dengan anaknya yang melihat jasad wanita itu. Tapi belum sempat menjelaskan, kereta langsung menabrak mobil itu. Esok harinya, saat berbelanja, Klaus melihat berita tentang tewasnya seorang wanita karena tertabrak kereta. Tapi dari rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang keluar dari mobil itu dan meninggalkan si wanita. Ada seorang saksi mata yaitu seorang siswi SMA. Pria itu terlihat mengejar siswi SMA itu sampai di depan kantor polisi. Nah, dari kesaksian ini, polisi menduga bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang disamarkan menjadi bundir. Di tempat berbeda, Bull bisa dengan mudah membunuh targetnya. Di waktu yang sama, Son dan juga Kim kebingungan. Klaus bilang dia sendiri yang akan membereskan semuanya. Bull lalu datang sambil membawakan jari dari targetnya. Di tempat berbeda, Klaus menemui pria yang kemarin. Klaus menanyakan kenapa pria itu gagal melakukan tugasnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia melihat siswi yang mirip dengan anaknya. Hal itu membuatnya jadi kacau. Klaus mengingatkan kembali bahwa anak pria itu sudah tewas 10 tahun yang lalu. Klaus membuka resleting bajunya dan pria itu langsung menyerang Klaus dan kabur. Klaus mengejar pria itu, tiba-tiba dari depan ada sebuah motor yang hampir menabraknya. Hal itu membuat Klaus harus berputar. Cuma Klaus lebih cerdas.
Dia mengejar pria itu dan mematikan lampu mobilnya. Saat pria itu lengah, Klaus langsung menabraknya. Mobil itu pun terbalik. Pria itu bersimbah darah dan tidak bergerak. Klaus mencoba mengangkatnya, tapi pria itu hanya berpura-pura dan langsung menyerang Klaus. Klaus langsung bangkit. Pria itu mengambil kapaknya. Mereka berdua bertarung. Klaus bilang bahwa dia hanya mengikuti aturan organisasi. Dengan kondisinya saat ini, Klaus kewalahan menghadapi pria itu. Untungnya, Bull langsung menyerang pria itu dan menyelamatkan Klaus. Klaus dan juga Bull sempat berdebat. Klaus memintanya untuk tidak ikut campur. Klaus merebut pisaunya, dia yang akan membunuh pria itu sendiri. Pria itu sudah ikhlas dengan takdirnya, dia akan menyusul anaknya di surga. Pria itu merebut pisau di tangan Klaus dan menusuknya ke jantungnya sendiri. Klaus meminta maaf, berat untuknya harus membunuh rekannya sendiri, tapi dia tetap harus mengikuti aturan organisasi. Jasad pria itu pun dimasukkan ke bagasi. Klaus mulai kehilangan kesadaran karena kehabisan banyak sekali darah. Klaus bahkan hampir tertabrak mobil. Klaus pun berhenti dan mencoba untuk mengobati lukanya sendiri. Tapi darah yang terus-terusan keluar membuatnya semakin lemah dan akhirnya pingsan. Flashback ke masa lalu, Ryu meminta Klaus untuk tidak terbawa emosi di pekerjaan ini. Karena jika sekali saja berbelas kasihan ke targetnya, maka semua pekerjaannya akan gagal. Suatu hari, setelah kembali dari pekerjaannya, Klaus dan juga Ryu mendapati istrinya dan juga anaknya Ryu yang sudah tewas dibunuh. Kembali ke masa sekarang, Klaus tersadar. Dia langsung meraih botol dan menyerang dokter yang membantunya. Dokter itu menjelaskan bahwa tadi dia mendengar suara tabrakan, jadi dia langsung membantu Klaus. Dokter itu meminta Klaus untuk tenang. Melihat si dokter, Klaus teringat akan Ryu. Esok harinya, Klaus menemui Son. Dia mempertanyakan kenapa Son mengirimkan orang untuk membantunya. Klaus seolah paham bahwa Son mulai meragukan kemampuannya Klaus karena usianya. Klaus juga mempertanyakan organisasi yang sekarang merekrut sembarangan orang untuk melakukan tugas ini. Padahal bagi Klaus, ini adalah tugas suci untuk membasmi para hama di dunia ini. Apalagi beberapa hari yang lalu, Son menolak permintaannya Nyonya Hong. Son menolak karena yang akan mereka hadapi adalah mafia tingkat nasional. Dia tidak mau rekan-rekannya terbunuh hanya karena satu permintaan ini. Mereka sempat berdebat, Klaus langsung pergi dari sana. Di jalan, Bull menghentikannya. Bull melihat di malam itu, ada seorang saksi yang dibiarkan hidup oleh Klaus. Saksi yang dimaksud adalah dokter yang membantu Klaus tadi malam. Jika sampai organisasi tahu akan hal ini, Klaus akan bernasib sama dengan pria yang dibunuh semalam. Klaus meminta Bull untuk tidak macam-macam dengannya. Nah, Bull ini ingat saat kemarin Klaus mengancamnya. Hal itu seolah mengingatkan Bull akan sesuatu. Bull pun menerobos masuk ke ruang berkas organisasi. Bull berusaha mencari sesuatu. Bull lalu menemukan targetnya Klaus di tahun 1998. Di mana targetnya itu punya seorang anak laki-laki. Nah, ketika anaknya ini pulang, dia melihat ayahnya yang sudah tewas. Anak itu pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan anak yang dimaksud adalah Bull sendiri. Esok harinya, seperti biasa, Klaus melatih fisiknya sendiri, tapi tiba-tiba dia merasakan rasa sakit di dadanya. Siangnya, Klaus membuntuti dokter yang membantunya kemarin, di mana si dokter ternyata punya seorang anak perempuan. Si dokter juga terlihat menuntut keadilan di sebuah rumah sakit. Klaus lalu menemui anak si dokter. Nah, ibu si dokter menyambutnya saat itu. Klaus bertanya, di mana ibu anak yang lucu tersebut? Nah, ibunya si dokter ini menjelaskan bahwa ibu dari cucunya ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu setelah menjalankan operasi di rumah sakit. Sejak saat itu, menantunya mencoba mencari keadilan. Klaus
mulai sedikit bimbang. Apakah dia harus membunuh si dokter dan tetap mengikuti aturan organisasi dengan tidak memperbolehkan saksi tetap hidup. Clow lalu buru-buru untuk pergi. Si dokter melihatnya dan coba untuk mengikuti Clow. Clow bersiap dengan senjatanya. Si dokter mendekat dan bilang bahwa keluarganya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Clow lalu bertanya, kenapa si dokter mau untuk membantunya dan tidak melaporkan hal ini ke polisi. Padahal dia tahu apa yang Clow bawa saat itu. Si dokter ini yakin Clow orang baik. Buktinya, Clow mau merawat anjing tua yang terlantar itu. Si dokter lalu pamit dan Clow tidak jadi membunuhnya. Ternyata selama ini, Bull mengikuti Clow. Dia menyayangkan keputusan yang diambil oleh Clow. Bull lalu menemui Son, di mana Son ini sebenarnya ingin pindah dari tempat lama ini. Karena tempat ini sudah berusia 40 tahun. Tapi dia tidak bisa karena Clow, si legenda pembunuh itu, tetap ingin mempertahankan tempat usang itu. Bull yang penasaran mencoba bertanya alasannya. Nah dulu, pria yang membentuk organisasi ini, yaitu Ryu, membalaskan dendam kematian istri dan juga anaknya dengan membantai para gangster sendirian. Ryu pun tewas karena insiden itu. Clow yang datang membunuh 28 gangster yang tersisa sendirian dan menjadikan tempat tersebut sebagai markas organisasi. Tapi Son merasa Clow ini sudah terlalu tua dan kadaluarsa. Dia ingin sekali membuang Clow dari dulu. Sementara Clow berjalan-jalan dengan anjingnya. Dia tidak sengaja bertemu dengan si dokter dan juga anaknya. Nah, anaknya ini lalu bermain dengan anjingnya Clow. Si dokter bilang bahwa anaknya ini selalu mengingatkannya akan istrinya dulu. Istrinya yang tadinya sehat, tiba-tiba meninggal setelah dioperasi. Para direktur rumah sakit malah berkata yang tidak-tidak. Clow menawarkan dia bisa membunuh orang-orang itu jika si dokter ini mau. Si dokter hanya tertawa, merasa hal itu hanya candaan. Si dokter lalu menawarkan Clow untuk makan bersamanya. Clow menolak, tapi anaknya si dokter terus memohon. Akhirnya, mereka pun makan bersama. Nah, anaknya si dokter ini bahkan memotret mereka saat makan dan dia terlihat sangat baik. Tiba-tiba, suara piring pecah terdengar. Seseorang terlihat pergi dari sana. Malam harinya, Bull menemui si dokter. Bull bertanya, kenapa anjing pemburu tua akhir-akhir ini bersikap sangat aneh. Bull lalu menatap ke arah si dokter sambil memegang tali. Si dokter seolah paham dia akan dibunuh. Untungnya ada seseorang yang masuk. Esok harinya, Clow melihat Bull di tempat jualan mertuanya si dokter. Setelah Bull pergi dari sana, Clow memperingatkannya. Jika Bull macam-macam dengan keluarganya si dokter, maka dia akan berhadapan dengannya. Bull tertawa, dia hanya mengikuti aturan dari organisasi. Clow bilang dia akan pensiun dari organisasi. Jadi Bull tidak perlu khawatir, organisasi akan tetap aman. Bull tidak mau ambil resiko, baginya aturan tetaplah aturan. Keesokan harinya, seperti biasa, si dokter berdemo di depan rumah sakit. Seseorang terlihat membuang sampah dan sampah itu pun meledak. Orang-orang mulai panik. Seseorang menabrak direktur rumah sakit dan saat orang itu pergi, si direktur langsung terjatuh dan tewas. Dari kejauhan, si dokter melihatnya. Esok harinya, Son pergi menemui Clow di rumahnya. Dia memberikan target berikutnya, di mana targetnya adalah si dokter. Clow menanyakan siapa klien mereka. Son tidak bisa membocorkannya sesuai aturan organisasi. Malam harinya, Clow menemui sekretaris Kim dan bertanya siapa klien mereka. Kim enggan untuk menjawab karena siapa yang membocorkan rahasia ini, orang itu harus mati dan aturan itu Clow sendiri yang membuatnya. Sekretaris Kim akhirnya jujur bahwa kemarin putra direktur mengatakan bahwa si dokterlah yang sudah membunuh ibunya. Cuma karena memberikan bayaran yang cukup banyak, Son
menerima klien tersebut. Tapi Kim merasa aneh, masa putra dari direktur rumah sakit memakai jam tangan palsu. Jadi dia menyelidikinya diam-diam. Klaw lalu pergi ke sebuah tempat judi, di mana dia langsung mengacungkan pisaunya ke orang yang berpura-pura sebagai putra direktur rumah sakit tersebut. Ternyata pria itu hanya disuruh oleh seseorang melalui telepon. Klaw memintanya untuk menelpon orang tersebut, dan ternyata orang itu adalah Bull. Klaw buru-buru pergi dari tempat tersebut. Nah, si dokter terlihat kembali ke apartemennya. Saat dia masuk ke lift, di belakangnya ada kurir makanan yang terus saja mengawasinya. Klaw yang baru saja datang tidak bisa menaiki lift, jadi dia harus pergi melalui tangga darurat. Lagi-lagi karena usia, Klaw berkali-kali kehabisan tenaga. Saat dia sampai di atas, dia berpapasan dengan kurir pengantar makanan. Klaw berpikir, apa jangan-jangan si dokter sudah dibunuh? Tapi si dokter keluar untuk mengambil makanan. Saat si dokter kembali ke apartemennya, Bull bertepuk tangan karena lagi-lagi Klaw tidak menjalankan misinya dengan baik. Mereka pun berbicara. Klaw menanyakan kenapa Bull membuat semua ini menjadi rumit. Bull hanya ingin melihat kemampuan orang yang disebut sebagai legenda hidup. Klaw tidak boleh pensiun begitu saja. Dia tetap harus menghadapi Bull. Kali ini Bull tahu kelemahannya Klaw. Klaw punya seseorang yang harus dia lindungi, sementara Bull tidak. Beberapa orang lalu masuk membawa bunga. Bull langsung bersin-bersin dan keluar. Hal ini membuat Klaw teringat akan seorang anak di masa lalu. Klaw mencoba menemukan berkasnya. Dia lalu ingat kejadian di tahun 1998, di mana saat itu Klaw mendapatkan misi. Klaw lalu menyamar sebagai pembantu dan mulai bekerja di sebuah rumah mewah. Di sana tinggal seorang pria dan juga anaknya. Klaw berhari-hari mencoba mengumpulkan informasi tentang pria itu dari anaknya. Nah, setelah semuanya siap, di hari ke-10, Klaw memberikan sesuatu di minuman si pria. Pria itu mencoba untuk menggoda Klaw, tapi Klaw langsung memecahkan gelas agar bisa menghindar. Saat pria itu memakai sepatu, Klaw langsung membunuhnya menggunakan palu. Tidak disangka, anaknya pulang lebih awal dan melihat semuanya. Kembali ke masa sekarang, Klaw mulai paham bahwa Bull melakukan semua ini demi membalaskan dendam kematian ayahnya. Klaw mulai menyusun rencana. Dia lalu pergi menemui Son dan bilang akan melakukan tugas terakhirnya dan menerima permintaan dari Nyonya Hong. Son menolak karena itu sama saja dengan bundir. Klaw tidak peduli, dia akan melakukan apa yang dia percayai. Tapi jika Son mengkhawatirkannya, dia bisa mengirimkan beberapa orang untuk membantunya. Klaw lalu pergi ke sebuah diskotik, di mana dia langsung menyerang si bos gangster. Beberapa anak buahnya lalu datang dan mulai menyerang Klaw. Klaw menelpon Son dan memintanya untuk mengirimkan Bull membantunya. Son tertawa, dia tahu rencana dari Klaw. Dengan mengirimkan Bull ke sana, maka Bull akan masuk ke jebakan dan dia tidak jadi membunuh si dokter. Telepon itu pun ditutup. Klaw buru-buru pergi dari sana, tapi dia harus berhadapan dengan puluhan gangster. Karena hanya sendirian, Klaw pun kalah. Si bos gangster menelpon Son dan meminta bayaran karena dia akan menyingkirkan Klaw. Mendengar hal itu, Klaw sadar bahwa dia sudah dikhianati oleh Son. Sekretaris Kim yang mendengar semuanya langsung menghubungi seseorang. Sementara Klaw yang dimasukkan ke sebuah lubang mulai dikubur hidup-hidup. Dari kejauhan, terlihat Bull datang ke sana. Bull mulai membantai para gangster ini. Bull buru-buru menggali tanah dan menyelamatkan Klaw. Klaw memintanya masuk untuk makan. Nah, di sini Klaw ini cerita bahwa sejak kecil hidupnya menderita. Dia kelaparan hingga harus mencuri akar tumbuhan. Tapi sialnya, yang dia makan malah ginseng yang sangat mahal. Hal itu membuat harta keluarganya ini habis
untuk membayar ganti rugi. Klaw pun diusir dari keluarganya demi bertahan hidup. Klaw bekerja sebagai pembantu, tapi setiap hari dia ini dipukuli. Beberapa kali berganti majikan pun dia tetap diperlakukan sama. Saat berusia 16 tahun, Ryu dan keluarga kecilnya menyelamatkan Klaw, memberikannya makanan dan merawatnya layaknya keluarga. Ryu mengajarkan semua hal kepadanya dan bilang bahwa tugas mereka ini menyelamatkan banyak orang meskipun tidak ada yang tahu. Bull seolah tersentuh. Klaw lalu meminta maaf karena sudah membunuh ayahnya Bull, tapi dia hanya menjalankan tugas. Tiba-tiba Bull mulai merasa lemas. Ternyata tadi Klaw sudah memasukkan racun ke minumannya Bull. Nah, disinilah plot twist sebenarnya terjadi. Oke, biar lebih jelas akan aku jelaskan pelan-pelan. Jadi, Klaw ini tahu Son akan mengkhianatinya. Makanya dia memanfaatkan Son. Jadi nantinya, Son pasti tidak akan mau menempatkan Bull untuk membantunya. Klaw juga tahu bahwa sekretaris Kim sangat loyal kepadanya. Jadi dia yakin ketika Klaw dalam kesulitan, Kim pasti meminta bantuan. Nah, Bull sudah 25 tahun mencari Klaw, jadi dia tidak akan membiarkan Klaw mati begitu saja. Jadi Klaw pura-pura kalah agar Bull mau membantunya. Nantinya, Bull akan bersimpati dan kesempatan itu digunakan Klaw untuk menyingkirkan Bull. Klaw membawa Bull ke suatu tempat. Dia membuang mobil dan juga Bull yang ada di dalamnya ke jurang. Klaw lalu menemui Son. Klaw menyesal dulu merekrut Son ke organisasi. Son akan dibunuh, tapi Klaw mengingat jasa ayahnya Son untuk organisasi. Sebelum pergi, Klaw meminta sekretaris Kim untuk membakar gedung tersebut dan pergi. Sementara itu, si dokter melihat penampilan anaknya. Tiba-tiba, si dokter dikabari jika anaknya sudah keluar dari tadi. Dokter itu mendapatkan sebuah pesan. Untungnya dia melihat Klaw dan melaporkan hal itu. Klaw membaca pesan tersebut. Tentu, dia kaget karena ternyata Bull masih selamat. Bull meminta Klaw datang sendiri. Klaw melarang si dokter untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dia sendiri yang akan menjemput anaknya si dokter. Si dokter akan bertanya ke Klaw, apakah ini semua terjadi karena si dokter menyelamatkan Klaw. Apakah seharusnya Klaw ini mati di hari itu? Tapi si dokter tidak pernah menyesal menyelamatkan Klaw. Klaw terdiam, dia pun mengucapkan terima kasih ke si dokter. Klaw lalu mempersiapkan senjata-senjata miliknya. Dia juga mengasah pisaunya, tangannya gemetar, tapi Klaw mencoba untuk kuat. Esok harinya, Klaw pergi ke tempat yang dimaksud. Sebuah mobil lalu masuk ke gedung yang terbengkalai. Beberapa orang dari organisasi menembakinya, tapi yang ada di dalam bukanlah Klaw. Klaw berada di sisi lain gedung dan sedang memanjat. Klaw mulai ditembaki, tapi dia perlahan bisa membunuh mereka satu persatu. Puluhan orang-orang dari organisasi mulai menyusuri gedung tersebut. Klaw berpikir dia mengambil tali dan menjatuhkan dirinya. Klaw berputar sambil menembaki mereka satu persatu. Tidak ada satupun peluru yang meleset. Klaw benar-benar seorang legenda. Klaw dikepung dari dua sisi, tapi dia juga bisa dengan mudah menghadapi mereka. Setelah membantai mereka semua, Klaw melihat Bull dari kejauhan. Dia mencoba mendekat, suara tangisan anak kecil terdengar. Klaw melihat sebuah karung. Klaw lalu ditembaki. Bull bilang bahwa Klaw melanggar aturan yang dia buat sendiri. Bull langsung melempar karung itu ke arah Klaw. Nah, satu orang dari organisasi menodongkan senjatanya ini ke Klaw. Dia marah karena rekan-rekannya malah dijadikan tameng hidup oleh Bull. Kesempatan itu digunakan Klaw untuk menembaknya. Bull membanting Klaw. Klaw mengarahkan senjatanya ke Bull, tapi Bull mengancam akan memotong kuping anaknya si dokter jika Klaw tidak menyerahkan semua senjatanya. Klaw tidak punya pilihan selain melepaskan semua senjatanya. Bull langsung memukul Klaw. Anaknya si dokter ini lalu dibawa ke lantai atas dan akan dijatuhkan. Bull menyerang Klaw, mereka pun bertarung, tapi Klaw berkali-kali mendapatkan tusukan.
Klaus terus berusaha bangkit. Dia mencoba untuk mengulur waktu agar anaknya si dokter bisa kabur. Bull sangat marah. Kenapa Klaus terus mengkhawatirkan si dokter dan keluarganya? Kenapa Klaus tidak pernah ingat akan dirinya? Bull mengingatkan Klaus akan janjinya dulu. Klaus tidak ingat apapun. Dia terus berusaha untuk menyerang Bull. Mereka berdua menyiapkan pisau dan saling menyerang. Klaus berhasil menusuk tepat di jantungnya Bull. Di saat sekaratnya, Bull menangis. Dia mengingatkan Klaus akan kejadian 25 tahun yang lalu. Disinilah plot twist tidak terduga terjadi. Dulu, Bull ini sering dipukuli oleh ayahnya. Ayahnya ini sangat jahat ke Bull, dan Klaus lah yang saat itu berani untuk membela Bull. Klaus juga bermain bersamanya. Bull mulai merasa disayangi. Bull menganggap Klaus sebagai ibunya sendiri. Saat itu, Bull kembali pulang ke rumah dan memutuskan untuk bolos sekolah agar bisa menghabiskan waktu bersama Klaus. Tapi dia malah melihat ayahnya yang dibunuh. Bull seolah tidak peduli. Dia ingin ikut bersama Klaus, tapi Klaus bilang bahwa Bull boleh ikut bersamanya jika dia sudah dewasa nanti. Itulah alasan Bull selama ini jadi seorang pembunuh. Selama 25 tahun ini, dia mencari Klaus bukan untuk membalaskan dendamnya, tapi dia ingin berada di sebelah orang yang pernah baik terhadapnya. Entah di saat itu, Klaus hanya berpura-pura atau memang baik kepadanya. Tapi hari-hari itu adalah hari-hari terbaik dalam hidupnya Bull. Klaus yang mendengar hal itu pun teringat akan janjinya. Klaus memeluk Bull. Dia meminta maaf karena tidak segera mengingat semuanya. Harusnya Bull mengatakannya sejak awal. Bull bilang dia takut jika Klaus lupa akan semuanya. Klaus ingat janjinya ini ke Bull untuk mengajaknya ke taman bermain. Bull menghembuskan nafas terakhirnya sambil menangis. Beberapa hari kemudian, Klaus mendoakan semua anggota-anggota organisasinya yang dia bunuh. Klaus lalu pergi ke sebuah gereja, di mana ternyata dia masih melanjutkan tugas organisasi. Klaus mendapatkan tugas untuk membunuh pendeta di gereja tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Old Woman with the Knife. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.